Pemilu Presiden 2024 sudah tuntas digelar. Hasil hitung nyata KPU sejauh ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul jauh atas dua paslon lain, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Namun begitu, potensi sengketa pemilu mengemuka, mengiringi gaduh tudingan sejumlah pelanggaran yang mewarnai pesta 5 tahunan itu. Lantas, kemana jalur yang harus ditempuh? Jalur hukum atau politika? Tudingan dugaan pelanggaran Pilpres 2024 nyaring digaungkan. Suara miring itu mengiringi hasil hitung nyata Komisi Pemilihan Umum KPU yang sejauh ini memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melesat jauh, meninggalkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sejumlah pihak menyuarakan perlu digelar hak angket di parlemen untuk mengungkap dugaan pelanggaran itu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda berdalih ada dugaan pelanggaran sebelum hasil pencoblosan oleh penyelenggara negara dengan kewenangan dan fasilitas yang dimiliki untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dugaan pelanggaran sebelum hari pemilihan itu disebut-sebut hanya dimungkinkan ditempuh melalui jalur hak angket. Nah, pada konteks pra-TPS memang harus jujur diakui, kalau melalui prosedur hukum biasa yang disediakan oleh undang-undang, tentu tidak bisa mengcapture secara keseluruhan. Nah, kalau jalur politik melalui hak angket misalnya, tentu semua peristiwa pra-TPS, semua peristiwa pra-pencoblosan mungkin bisa semacam didiskusikan, diselidiki melalui hak angket. Tapi sekali lagi, ini sepenuhnya kita tunggu penuntasan inisiatif ini dari fraksi PDIP Perjuangan. Menanggapi tudingan miring itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia buka suara. Menyoal unsur penyelenggara negara, semua kubu beririsan dengan itu. Ahmad Doli juga mengklaim kubunya juga mengantongi fakta yang menunjukkan dugaan pelanggaran oleh kubu seberang. Tinggal sekarang, siapa yang dapat membuktikan semua dugaan pelanggaran itu? Kalau kita bicara tentang pemerintahan, semua di koalisi ini ada, ya. Di 01, siapa yang bisa mengatakan tidak ada unsur pemerintahan di sana? Juga termasuk 03. Jadi potensi kecurangan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, gitu. Nah, kalau dalam konteks dikaitkan dengan pemerintahan. Dan kita juga punya bukti, punya fakta yang mengindikasikan adanya tindakan-tindakan mengarah ke sana juga gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya pertama harus juga ditunjukkan curangnya itu dalam bentuk apa. Nah, berkaitan dengan soal angket ya, hak angket ini kan memang hak konstitusional yang melekat pada DPR, terutama anggota DPR gitu. Dan kita memang diberi semacam hak fasilitas untuk menggunakan hak itu sama dengan hak interpelasi, hak bertanya dan seterusnya gitu. Jadi itu boleh-boleh saja, tetapi kami Partai Golkar dan saya kira dengan Koalisi Indonesia Maju tidak akan menggunakan hak itu